hajatan dan lain sebagainya, maka kemudian kita nanti mengadakan tasyakuran sederhana ya. Tasyakuran karena sangat bergembira atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi orang yang beriman harus bangga, harus bahagia, harus bersyukur banget. Nanti kami sampaikan. Kemudian yang kedua juga alhamdulillah ini Allah mudahkan kegiatan-kegiatan kita di Masjid Az-Zikra ya. Sekaligus juga di milad yang kelima ini Allah berikan anugerah. Kemarin bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah 50 juta itu sudah cair, dan insya Allah ini segera dibelanjakan untuk sarana prasarana. Nah, kemudian insya Allah masih tahun 2026 mudah-mudahan nanti juga cair bantuan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Ini sudah dianggarkan di anggaran perubahan juga sekitar 50 juta, tapi untuk rehab, menyelesaikan pembangunan di lantai 2 ya. Ini atas doa-doa panjenengan semuanya ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Maka agenda kita ini nanti kita ada kajian sebentar ya, mungkin sekitar 10-an menit. Setelah itu nanti kita saking senangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita nanti banyak menyebut bersolawat kepada beliau. Mahalul Qiyam nanti bersama-sama, waktu sekitar 10 menit atau 12 menit gitu. Setelah itu nanti sholat Isya berjamaah. Habis sholat Isya nanti tasyakuran dengan pembagian door prize sebagai bukti senengnya kelahiran Kanjeng Nabi, sekaligus juga milad Az-Zikra, sekaligus nanti makan bersama. Nah, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya habis isanya nanti ada makan bersama. Jadi jangan pulang dulu karena ibu-ibu sudah menyiapkan berbagai macam makanan ya. Insya Allah saking senangnya kelahiran Kanjeng Nabi, panjenengan menyumbangkan apapun, maka insya Allah dicatat dan diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik dan terbanyak, sekaligus kita semuanya berada dicatat sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, panjang umur pada kita semuanya. Yang mudah-mudahan nikmat-nikmat itu senantiasa Allah berikan kepada kita terus menerus. Kemudian juga kami doakan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, segera disembuhkan. Semoga saja Bapak Ibu yang ada di sini semuanya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hartanya, dalam keluarganya, dalam umurnya dan segala urusannya. Sekaligus juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah,
terus mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah, kemudian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke sana, jika Bapak Ibu yang ada di sini, ya, umpamanya terjatuh, terperosok ke jurang yang sangat dalam, gelap, tidak ada orang yang mau menolong selama umpamanya 1 hari, ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam jurang itu? Ya, mungkin Yos menangis, mungkin ada yang putus asa, berusaha naik tapi nggak bisa, dan seterusnya. Dan ternyata kok ada orang, ya, yang mau menyelamatkan panjenengan, ya, dari kematian yang mengenaskan. Kemudian orang yang menyelamatkan itu mempertaruhkan nyawanya agar bisa menyelamatkan panjenengan. Maka ketika panjenengan selamat, kira-kira apa yang panjenengan akan lakukan dan sampaikan kepada penolongnya? Apa kira-kira Bapak Ibu? Berterima kasih, ngono tok, ternuwun nggih, ngono. Ya, tetap jangan monggo lanjutkan perjalanan gitu. Nah, bisa jadi yang kita lakukan, kita akan berterima kasih seumur hidup mengenangnya, menjadi sesuatu yang teringat terus-menerus, karena orang ini telah menyelamatkan nyawa kita. Kemudian yang kedua, kita akan mengingat kebaikannya dan perjuangannya setiap saat, karena dia turun ke jurang yang sangat dalam itu membahayakan juga bagi dirinya, tapi dia pertaruhkan nyawanya untuk kita yang jatuh agar bisa selamat. Kemudian yang ketiga, kita akan berusaha mengunjunginya. Kalau punya rezeki, kita akan melayaninya, membalasnya, memberikan hadiah terbaik, ya, sebagai rasa syukur kita telah ditolong atau diselamatkan oleh orang tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya ini 1400 lebih tahun yang lalu ada seseorang yang berjuang luar biasa, mempertaruhkan nyawanya, menyelamatkan kita semuanya dari jurang kesesatan dan jurang neraka, dari kesengsaraan hidup dunia sampai akhirat. Seseorang yang berjuang keras menyampaikan risalah Islam, walaupun mendapatkan cibiran, makian, pemboikotan, ancaman pembunuhan, tetapi seseorang ini tetap berdakwah tanpa kenal lelah dan menyerah. Siapakah beliau itu? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa perjuangannya beliau. Ada fitnah dari Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya Rasul padahal, ya. Di Abu Lahab ini masih pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakak dari ayahnya padahal. Jadi ayahnya
Abdullah bin Abdul Muthalib punya kakak namanya siapa? Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini betul-betul memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada suatu saat mengikuti dari belakang, kemudian meneriaki sebagai seorang pendusta, penghasut, tukang sihir, bahkan dikatakan gila, dan berkali-kali melakukan percobaan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah ini tetap berdakwah terus-menerus, tidak takut. Ada teror dari Ummu Jamil, ya. Dia menabur kayu yang berduri di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi SAW. Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab. Ya. Pokoknya intinya berbagai macam cara dilakukan agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Ya. Kemudian juga ada penghinaan secara fisik, ditimpa isi perut unta yang sangat kotor saat bersujud, saat sholat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Tidak hanya kotoran unta, kotoran manusia, seterusnya begitu dilakukan. Sampai bahkan terjadi pemboikotan selama 3 tahun, kelaparan yang ekstrim, sampai perutnya Rasulullah SAW itu diganjal pakai batu, saking laparnya. Dan yang dimakan kalau ada rumput-rumput yang bisa dimakan. Subhanallah. Sampai bahkan puncaknya ketika itu di Taif, pada tahun ke-10 kenabian, beliau ini ingin berdakwah dan mencari dukungan di Taif. Tetapi bukan sambutan yang didapat melainkan hasutan, cacian, lemparan batu, bahkan sampai Rasulullah itu berdarah. Ini luar biasa. Tetapi Rasulullah SAW terus berdakwah. Karena apa? Yang ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW agar umatnya itu bahagia dunia sampai akhirat. Di Rasulullah itu subhanallah cintanya kepada umat luar biasa. Sampai saat mau meninggal pun itu yang diingat adalah ummati, 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 umatku bagaimana, umatku bagaimana. Bahkan ada satu doa yang dimiliki oleh Rasulullah yang disimpan khusus digunakan untuk umatnya agar nanti mendapatkan pertolongan dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Termasuk kita ini yang tidak lahir dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu semuanya umatnya itu betul-betul difikirkan, disebut-sebut agar umatnya ini nanti bahagia. Ini saking luar biasa Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita harus berbahagia dan bergembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, Abu Lahab ini orang yang paling benci kepada Rasulullah tadi. Ketika Rasulullah lahir, jadi ponakannya berarti ini Siti Aminah melahirkan Rasulullah, itu budaknya yang namanya Suwaibah itu mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa Aminah telah melahirkan seorang putra. Kemudian Abu Lahab senangnya luar biasa dia ponakan. Nah, singkat cerita, ya, ketika Abu Lahab ini meninggal, dia disiksa sedemikian rupa setiap saat, tidak pernah berhenti, ya. Tetapi yang namanya Ibnu Abbas, ketika Abu Lahab sudah setahunan meninggal, beliau itu bermimpi
melihat Abu Lahab ini dalam kondisi yang sangat buruk. Ya. Kemudian dia menyampaikan Abu Lahab bahwa setelah meninggal dia disiksa sedemikian rupa di alam barzah dan tidak pernah berhenti kecuali setiap hari Senin diringankan siksanya. Ketika ditanya kenapa kok diringankan siksanya setiap hari Senin, karena ternyata dulu ketika ponakannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, dia itu senangnya luar biasa. Kemudian akhirnya setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Orang yang sangat kafir kayak gitu saja senang lahirnya Kanjeng Nabi itu diringankan siksanya. Nah, kalau kita yang beriman sing Islam mestinya kudu luwih seneng. Nah, lah tandane seneng apa? Boleh seneng itu tandanya macam-macam. Boleh dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya, wong seneng. Sebagaimana kalau kita seneng, itu maka kita akan menyebut-nyebut orang yang kita senangi terus. Dengan tasyakuran kayak gini kita berbagi dengan orang lain, silakan saja. Namanya seneng. Cinta itu kadang diungkapkan dengan hal-hal yang kadang di luar nalar. Ya, yang penting mas dalam koridor syariat, nggak masalah, gitu ya. Maka salah satunya ya baca sholawat yang banyak. Namanya nanti kita baca sholawat mahalul qiyam bersama-sama, gitu ya. Kemudian apa? Tandanya taat, patuh tanpa tawar-menawar. Kemudian yang ketiga apa? Menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian menjaga kehormatan dan risalahnya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus perbanyak untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur kita senantiasa membaca sirahnya, perjuangannya yang luar biasa. Kita berinteraksi dengan keluarga beliau dan seterusnya begitu, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya. Kemudian meneladani apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja sifat jujurnya, sifat sabarnya, sifat amanahnya, sifat pemaafnya, kasih sayangnya, dan seterusnya. Gitu. Dan jangan sampai kemudian yang zaman sekarang kita lakukan terlalu fanatik terhadap golongan yang akhirnya merendahkan orang lain dan menyalah-nyalahkannya. Jangan sampai berburuk sangka melihat kesalahan kecil sebagai niat jahat kepada saudara kita. Tidak mau belajar, minim ilmu, menyebarkan hoak dan fitnah, suka mencela, ego tinggi, dan jangan ini. Ya, karena ini adalah perilaku yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena efek domino terhadap kehancuran yang ada sangat luar biasa apabila kita tidak menadani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita senantiasa kalau mau berbicara, kira-kira ini yang dilakukan benar apa tidak, kalau mau nge-share berita sumbernya jelas apa tidak, infonya lengkap atau belum, konteksnya utuh apa tidak, bermanfaat apa tidak, menimbulkan bahaya apa tidak, seterusnya begitu, supaya outputnya yang kita lakukan adalah bijak dan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam kehidupan sehari-hari, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin meneladani, meneruskan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita masing-masing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu, mari kita sama-sama ke mahalul qiyam. Bu Yuli itu di mic-nya bisa dihidupkan.
Nanti kita bareng-bareng sholawat ya sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Astio itu ada mic lagi. Nanti saya ini kan di sini di layar, anunya sholawatnya. Monggo Bapak Ibu kita berdiri. Mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang bersama-sama Bapak Ibu. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika salawatullah
Sebagaimana kita sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harapannya nanti kita dicatat sebagai umatnya, sekaligus juga nanti harapannya kita nanti ditempatkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya itu nanti dikenali dengan cahaya di muka, kaki, dan tangannya dari bekas air wudhu. Ya, Bapak Ibu yang sholat kayak gini, insya Allah ya nanti akan dikenali Rasulullah. Oh, ini umatku, gitu ya. Karena bekas air wudhunya di muka, kaki, tangan itu akan bersinar. Selanjutnya juga dikenali karena sering baca sholawat. Jadi kalau kita baca sholawat tuh Allah mengutus malaikat khusus untuk menyampaikan sholawatnya si fulan kepada Rasulullah. Ya Rasul, panjenengan dapat sholawat dari ini begitu. Terus begitu. Kalau kita baca sholawat terus menerus, maka insya Allah panjenengan lebih dikenali. Gitu ya. Kemudian orang yang kayak gini nanti berhak mendapatkan syafaatul uzma. Jadi syafaat terbesar. Sing kudune mlebu neraka ngono kuwi saking senenge panjenengan kelai Rasulullah, ngakeh-ngakeh maca sholawat, gelem menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah panjenengan mendapat pertolongan atau syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dengan sholawat hajat kita, duwe hajat apa saja, kita mesti duwe kekarepan, duwe keinginan. Ya. Silakan sebelum meminta kepada Allah itu baca sholawat dulu. Dengan membaca sholawat, maka hajat-hajat kita itu nanti Allah akan kabulkan. Makanya salah satu adab berdoa sebelum menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah itu memuji Allah terlebih dahulu, setelah itu membaca sholawat. Sebelum berakhir juga membaca sholawat terlebih dahulu, setelah itu memuji Allah. Maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Ini kita duwe hajat akeh, maca sholawate sing akeh. Sing akeh ki piro? Silahkan mampunya berapa. Mampunya berapa silahkan baca sholawat yang banyak. Maka insya Allah keberkahan sholawat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Mungkin itu dulu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.